Bayangin nih warga, lu lagi jajan di hotel, pintu dibuka, wajah cakep, ternyata bini lo sendiri. Gimana reaksi lo? Shock nggak tuh? Ini beneran kejadian loh gitu ya. Hidup emang kadang semembagongkan itu. Sudah siap gelar tikernya? Karena kita akan mulai ceritanya. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Hari ini gue mau bagiin cerita yang bener-bener real gitu ya dari Cina. Cerita yang kalau lo dengerin ini lo bakal mikir, astaga gitu, kok bisa gitu. Ini dunia udah mau kiamat apa gimana gitu ya. Siapin diri lo semua gitu ya, siapin tisu buat lap air mata nyesek karena yang bakal gue ceritain ini karena bikin kita ini semua melongo gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi ada nih cowok namanya Zhang. Zhang ini posisinya lagi merantau. Ya sama kayak di Indonesia lah ya, dia kerja di luar kota atau di tempat lain yang misahin dia dari bini sama anaknya. LDR gitu ya. Gitulah ya gitu ya, LDM lah gitu ya. Nah LDR itu godaannya tuh kayaknya banyak banget ya gitu ya. Nah ceritanya Zhang ini lagi pulang kampung buat liburan Imlek. Dia lagi ambil cuti gitu. Tapi anehnya dia ini nggak langsung pulang ke rumahnya. Dia malah staycation alias nginep di hotel. Padahal hotelnya ini nggak jauh dari rumah keluarganya. Nah ini nih udah mulai bau-bau gak beres kan gitu kan ya. Dia nginep di hotel gitu. Malam itu lagi santai-santai di kamar hotel, tahu-tahu ada selembar kertas nyelip di bawah pintu. Kalian tau lah kertas apaan gitu ya, kertas bookingan nomor telepon cewek plus-plus yang siap nemenin malam sunyi Zizang. Jadi ada info menarik, modus kartu booking ini itu salah satu yang paling sering dipakai di Asia, termasuk di Cina. Biasa diselipin subuh atau malam hari karena tahu yang nginep di hotel itu rata-rata lagi butuh pelampiasan. Tentu mentalnya Zhang ini udah digoda abis gitu ya dari kertas itu. Dan Zhang si cowok LDM gitu yang lagi kesepian ini tentu tergoda. Ya namanya juga cowok gitu. Lihat kesempatan di depan mata langsung deh dihubungi. Nggak usah munafik lah ya gitu ya. Tujuannya apa gitu ya, jelas buat lampiasan nafsu. Masa iya buat bantuin dia nyuci baju gitu ya, setelah deal-dealan harga gitu ya, si cewek bookingan pun langsung OTW ke kamar Zhang. Tok 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 gitu. Bunyi ketukan maut gitu ya. Zhang udah senyum-senyum kuda, ngebayangin bakal begini begitu pintu dibuka. Jeng jeng jeng. Yang berdiri di depan pintu itu bininya sendiri warga. Zhang kaget, si bini yang notabene-nya PSK yang dia pesen juga kaget setengah mati gitu ya. Mukanya ini langsung pucet kayak lihat setan. Si bini refleks mau kabur, tapi Zhang lebih cepat gitu ya. Gila, bayangin lu lagi mau jajan sama cewek, ternyata itu bini yang lu tinggalin di rumah gitu ya. Harga diri lu taruh mana gitu ya. Amarah Zhang ini langsung meledak, nggak pakai lama dia langsung main tangan, dorong bininya ini sampai jatuh ke lantai, ditendang, dipukul gitu. Si bini ini teriak-teriak minta tolong. Akhirnya ramelah pegawai hotel ini datang. Sampai akhirnya polisi pun ikut turun tangan dan setelah diselidiki ternyata selama ini Zhang emang udah tahu kalau bininya ini sebenarnya cari duit tambahan. Tapi dia nggak pernah nyangka kalau bininya mainnya sejauh itu, yaitu jual jasa jadi PSK. Tapi dengerin ini nih ya warga gitu. Ternyata si bininya ini juga akhirnya tahu kalau si Zhang itu kayaknya sering banget mesen layanan plus-plus kayak gini pas lagi ngerantau. Duh kan, akhirnya aib keduanya ini sama-sama terbongkar di depan polisi. Intinya tentu gini ya warga. Si suami nyari hiburan di hotel, si istri juga nyari duit dari hiburan. Ujung-ujungnya mereka ketemu di titik yang sama, kamar gelap, dosa, dan pengkhianatan. Ini jadi pelajaran penting buat kita ya warga-warga gitu. Jangan pernah anggap enteng godaan LDM gitu, LDR gitu. Dan ingat, aib yang kita tutupin rapat-rapat, Tuhan punya cara sendiri buat ngebongkarnya di waktu yang paling gak terduga. Gimana nih warga? Bikin emosi kan gitu ya. Coba lo semua yang dengerin cerita ini kasih komentar lo di bawah ini. Siapa yang paling salah gitu ya? Si suami yang mesen PSK atau si istri yang jual diri gitu ya? Atau kalau lu jadi Zhang, reaksi lo bakal gimana gitu ya saat tahu istri lo ternyata yang menjajakan diri gitu ya. Jangan lupa kalau lo suka cerita-cerita real life gitu ya kayak gini dari Gelar Tikar, like video ini, share ke tongkrongan lo, dan yang paling penting subscribe gitu ya channel Gelar Tikar gitu ya. Kita akan bongkar habis semua cerita-cerita yang bikin dunia ini makin gokil hanya di Gelar Tikar pastinya. Nah, buat warga yang
punya cerita gitu ya yang bisa dijadikan pelajaran, baik itu percintaan atau yang lainnya, boleh banget kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com. Boleh dalam bentuk teks atau audio agar bisa dijadikan pelajaran buat warga-warga yang lainnya. Terima kasih buat yang udah like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.